Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wilujeng Enjing. Izinkan saya Muhammad Azinar Ismail, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 LPTK UNM, siklus 2, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, menjadi penemu, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian ya. Kalau yang hadir, jawab hadir ya. Alifa, hadir. Amelia, hadir. Aura Kasih, hadir. Desi Amelia, hadir. Erdi Apriansa, hadir. Hafiza Azahra, hadir. Ilham Maulana, hadir. Jelita Melinda, hadir. Muhammad Damian Irji, hadir. Emriti Saputra, hadir. Endi Krisarip Jaya, hadir. M. Alimul, hadir. Nazia, hadir. Najwa, hadir. Putri Jayanti, hadir. Rafka, hadir. Rika Aprilia, hadir. Rizka Amelia, hadir. Cynthia, hadir. Sofia Elva Firnanda, hadir. Alhamdulillah ya, sudah hadir semua. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan doa supaya pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik bagi dunia maupun akhirat. Ya, Bapak minta tolong Ananda Rika memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Sika membaca doa. Doa selesai. Sika membaca. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, terutama di masa pandemi ini ya. Jangan lupa tetapkan prokes ya, jalankan 5M ya. Jalankan apa? 5M, terutama mencuci tangan ya, memakai masker dan jauhi dari kerumunan. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila ya, dipimpin oleh Ananda Aura. Silahkan Ananda Aura, dipimpin teman-temannya. Sikap sempurna ya, sikap sempurna, badan tegak. Ya, kita nyanyikan dengan ya. Ya.
silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, tujuan kita menyanyikan lagu nasional adalah untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta pada bangsa dan negara kita. Ya. Bapak lanjutkan lagi ya. Coba supaya bersemangat, Bapak ingin memberi motivasi kalian. Jawab salam dari Bapak ya. Semangat pagi. Sekali lagi kasih semangatnya yang luar biasa. Yuk. Semangat pagi. Ya, terima kasih. Hebat ya. Bapak lihat kalian semangatnya hebat nih. Oke. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini kita masuk ke tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu ya. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah masuk ke materi penemuan dan manfaatnya. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, apa saja sih tujuannya? Nah, Bapak minta bantuannya nih. Coba Ananda Rizka dibacakan tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja? Iya, terima kasih. Kemudian sebelahnya coba dibacakan. Iya, mampu menganalisis ya. Jadi kalian mampu menganalisis. Coba Putri dibacakan Putri. Setelah mengamati gambar juga dan melakukan media yang ditampilkan di bawah dalam rangka mengorganisasi bangsa Indonesia dalam bentuk peta pikiran yang ringan. Ya, jadi bisa membuat peta pikiran dengan. Nah, coba Ananda Tia dibaca. Yang keempat, dengan mengamati. Yang ditampilkan komponen dalam rangkaian listrik sederhana secara tepat. Jadi diharapkan nanti kalian mampu atau mengerti tentang komponen listrik dengan benar, dengan baik ya. Coba dibacakan Ananda Aura nih yang ini. Dengan mengamati, siswa mampu menganalisa komponen listrik sederhana secara seri dan paralel. Ya betul. Jadi diharapkan kalian dapat menganalisa komponen listrik baik itu secara seri maupun paralel. Coba yang terakhir Ananda Aura dibacakan. Dengan penugasan siswa mampu menemukan persamaan dan perbedaan rangkaian listrik sederhana secara seri dengan cepat. Ya, jadi sudah jelas ya. Hari ini tujuan pembelajaran kita ada 6, yaitu tadi mengenai proses-proses kegiatan ekonomi, kemudian mengenai profil Bapak B.J. Habibie sampai dengan komponen seri dan paralel ya. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita lihat di sini ada gambar apa saja, anak-anak. Nah, di sini kita akan mengamati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan gambar ini. Bapak harapkan kalian bisa mengamati dan bisa menganalisa ya. Coba Bapak ingin menanya kepada kalian ya. Tadi yang Bapak belum tanya, coba Dikri. Ini gambar apa Dikri? Ya, gambar perusahaan. Pinter. Kemudian Damian ini gambar apa? Iya, ada gambar truk dan pesawat terbang sebagai alat transportasi yang membawa barang-barang hasil produksi. Alim ini gambar apa Alim? Gambar gudang. Jadi barang yang tadi dibawa oleh alat transportasi akan dikirim ke gudang. Setelah dari gudang, coba Jelita. Ini apa Jelita? Sales ya.
ya. Jadi sales ini tugasnya adalah mendistribusikan barang, baik itu ke supermarket, minimarket, sampai ke pasar-pasar ya. Kemudian sampailah nanti ke konsumen untuk konsumsi. Bagus ya. Coba dilihat di buku bahan ajar kalian masing-masing yang tadi Bapak berikan tadi. Coba ada yang bisa menjelaskan proses distribusi barang. Bapak ingin dengar suaranya Hafizah. Silakan Hafizah. Distribusi adalah proses penjualan barang dari perusahaan ke produsen ke gudang, dari gudang misalkan ke supermarket atau minimarket, sampailah ke pedagang lalu ke konsumen. Iya, bagus. Hafizah. Oke, Bapak perkuat lagi ya. Jadi distribusi itu adalah proses penyaluran barang ya. Tadi dari produsen atau perusahaan sampai dengan ke konsumen ya. Coba dibaca ini ya. Coba dibacakan, Bapak mau dengar suaranya Rika, dibacakan. Bagaimana pengaruh oleh konsentrasi membangun pengaruh barang hasil produksi di kalangan perusahaan dan industri. Iya, coba yang menjawab Ananda Aura, dijawab. Pengaruhnya sangat besar sekali seperti pendistribusian barang semakin cepat menghemat waktu dan barang aman. Iya, betul ya Ananda Aura, betul. Jadi sangat penting sekali pengaruhnya. Kenapa? Dengan adanya alat transportasi modern, proses pendistribusian barang menjadi lebih cepat, lebih efisien, barang pun menjadi aman ya. Kita lanjutkan lagi ke pembentukan kelompok ya. Coba Ananda Rika, Ananda Aura, Ananda Dikri, Ananda Damian dipimpin teman-temannya ya, kelompoknya ya. Coba Bapak tugaskan, Bapak kasih waktu 3 menit, kalian buat yel-yelnya. Silakan dibuat yel-yelnya, Bapak tunggu. Sudah siap? Are you ready? Konsentrasi. Terima kasih. Sekarang Bapak ingin melihat penampilan yel-yel masing-masing ya. Bapak yakin kalian anak-anak hebat pasti bisa membuat yel-yel yang seru, yang bagus, yang bisa memotivasi semangat kelompok masing-masing. Coba tampilkan yang terbaik, kasih semangat. Bapak ingin dengar kelompoknya Ananda Rika, silakan. Oke, disambut lagi dengan kelompoknya Ananda Aura, silakan. Ya, bagus ya, kita lanjut. Yelnya kelompok 3 harus lebih semangat 2 kali ya. Silakan Ananda Dikri. Ya, terima kasih. Kita buat bagus ya. Kelompok 4 jangan mau kalah. Coba Bapak mau dengar semangat yel-yelnya. Silakan dipimpin Ananda Demian. Iya, gitu buat. Oke, setelah kalian membuat yel-yel dengan semangatnya, Bapak ingin menampilkan sebuah video modernisasi alat transportasi. Bapak mohon kalian simak baik-baik ya. Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai modernisasi yang terjadi pada masyarakat.
terutama pada pengaruh alat transportasi dan teknologi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia. Disaksikan di bagian ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa saja kegiatan ekonomi itu. Yang pertama yaitu produksi, kemudian ada distribusi dan ada konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Distribusi adalah kegiatan menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Kemudian konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai barang atau jasa. Distribusi, barang-barang hasil produksi pabrik atau pertanian atau perikanan akan distribusikan menuju gudang penyimpanan atau menuju supermarket atau langsung kepada konsumen. Nah, dalam distribusi alat transportasi tentu saja sangat berpengaruh. Dengan kemajuan alat-alat transportasi pada masa sekarang seperti adanya kapal kargo, kemudian ada pesawat terbang, kemudian ada mobil box, dan juga ada sepeda motor, tentu saja berpengaruh terhadap kegiatan distribusi. Dengan adanya kapal kargo, maka barang-barang hasil produksi akan dapat dibawa dengan jumlah yang besar, sehingga akan lebih mudah mempercepat penyampaian barang kepada konsumen. Adanya pesawat terbang, maka akan mempersingkat waktu perjalanan, sehingga barang-barang hasil produksi akan lebih cepat sampai kepada konsumen. Dengan adanya mobil box, maka barang-barang akan menjadi lebih aman karena terlindungi. Kemudian dengan sepeda motor, barang-barang akan disampaikan kepada konsumen menjadi lebih cepat karena sepeda motor itu lebih ringkas dan juga dapat melalui jalan-jalan yang relatif kecil. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengaruh transportasi dan distribusi diantaranya yang pertama yaitu mempersingkat waktu perjalanan, kemudian meningkatkan kapasitas barang yang dibawa, dan juga menjamin keselamatan dan juga keamanan dari barang-barang hasil produksi. Nah, itu tadi adalah bahasan kita mengenai pengaruh transportasi terhadap distribusi. Sekarang saatnya tugas kalian untuk berdiskusi. Tugas yang pertama, coba diskusikan bagaimana jika tidak ada transportasi, apa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi di masyarakat. Silakan berdiskusi dengan orang tua atau dengan teman atau dengan saudara. Kemudian kalian tuliskan di sini atau boleh kalian menulis di kertas. Nanti hasil pekerjaannya diunggah di Google Classroom. Tugas yang kedua, pengaruh teknologi terhadap ekonomi. Nah, kalian diskusikan apa saja pengaruh perkembangan teknologi, terutama adanya telepon atau smartphone, kemudian perkembangan teknologi komputer, dan juga perkembangan teknologi transportasi mobil. Nah, kira-kira perkembangan dari ketiga teknologi ini apa saja pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi? Boleh produksi, boleh konsumsi, atau boleh distribusi. Silakan kalian diskusikan. Nah, setelah kalian selesai, silakan kalian tulis atau kalian tambahkan pada layar ini, kalian screenshot atau kalian tangkap layar. Nanti hasilnya dikirimkan melalui Google Classroom. Demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalian sudah menyaksikan videonya ya.
tentang alat modernisasi transportasi. Ya, di sini ada pertanyaannya nih. Coba kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Coba diskusikan terlebih dahulu. Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit. Diskusikan ya. Nanti Bapak minta satu perwakilan. Sudah selesai ya. Coba Bapak ingin mendengar suaranya dari Ananda Dikri. Mana Ananda Dikri? Ya. Apa jawabannya Dikri? Apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat, kapal laut, kereta api, dan truk kargo? Coba jelaskan. Proses ekonomi seperti distribusi akan lambat dan tidak efektif. Iya, terima kasih Anda Dikri. Bagus. Pengamatan dari kelompoknya Dikri sangat bagus ya. Jadi apabila tidak ada alat transportasi modern, terutama pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo, maka proses pendistribusian barang menjadi lambat atau tidak efektif ya, karena bangsa kita dikenal sebagai bangsa kepulauan. Geografisnya itu sangat-sangat ada yang laut, ada yang sungai ya, terutama yang di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan itu letak geografisnya sangat banyak sekali sungai, sehingga dibutuhkan pesawat terbang ya, sehingga lebih efisien. Kalau yang melewati laut berarti harus menggunakan kapal laut dan lain-lain. Kemudian Bapak ingin mendengar suara Ananda Alim. Mana Ananda Alim? Siap? Sudah dijawab oleh kelompoknya? Coba Bapak tanya dulu ya. Coba ceritakan proses perjalanan suatu benda yang dijual dari produsen sampai dengan kepadamu. Silakan Ananda Dikri. Ananda Alim. Ya, maaf. Silakan. Ya, kita plus untuk Ananda Dikri. Coba lanjutkan. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan dari kelompok 1? Dibaca kembali. Bagaimana proses terjadinya distribusi? Silakan. Kelompoknya Rika. Siapa? Ya, silakan Sophia dibacakan. Iya, jawabannya lebih bagus ya, lebih padat jawabannya. Jadi tadi Ananda Sophia dengan Ananda Ali menjelaskan bahwa proses distribusi barang ya dari produsen atau perusahaan sampai kepada kita itu prosesnya sangat panjang melalui 3 proses. Apa saja tadi? Ada proses ada proses distribusi, ada proses konsumsi. Kita disebut sebagai konsumen atau pembeli atau pemakai ya. Terima kasih, kalian hebat. Coba supaya semangat lagi, Bapak ingin dengar konsentrasinya. Konsentrasi. Oke, terima kasih. Kemudian setelah kalian menjawab tadi, Bapak ingin kalian menyaksikan gambar profil ya. Kalian perhatikan gambar profil berikut. Terlihat jelas tidak? Terlihat jelas ya. Dari belakang kelihatan? Terlihat. Oke, kita saksikan gambar beliau nih ya. Tugas kalian adalah mengamati kemudian menjawab soal berikut ya. Coba diamati dulu, Bapak kasih waktu 2 menit. Didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, silakan. Dipimpin oleh ketua kelompoknya Damnya, silakan dipimpin. Kelompoknya dipimpin dengan baik. Diberi diskusi. Ya, coba dipimpin diskusi.
Sudah menemukan ya kelompoknya Rika, bagus. Kelompoknya Erdi, Aura sudah dibahas. Ya, 3 pertanyaan itu dijawab nanti ya. Perwakilan nanti akan Bapak tunjuk. Oke, sudah siap semuanya? Sudah dijawab semua pertanyaannya? Sudah. Coba Bapak ingin perwakilan masing-masing. Yang pertama, Bapak akan bertanya kepada Ananda Tia. Siap ya? Di kelompok 1, Ananda Tia. Siapakah tokoh dalam gambar tersebut, Nak? Bapak B.J. Habibie. Iya, keep up. Bapak B.J. Habibie. Beliau merupakan presiden ketiga Indonesia ya, dan beliau merupakan putra terbaik bangsa Indonesia. Baik itu dikenal dunia internasional. Beliau dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan kelemahan pada pesawat yang terdahulu. Pesawat terdahulu itu sering patah ya. Jadi sayapnya sering patah sehingga beliau meneliti dan menemukan apa penyebabnya, dan beliau menemukan solusinya ya dengan memproduksi pesawat dari Indonesia yang anti patah ya, sampai dengan sekarang ini pesawat atau penerbangan menjadi lebih aman berkat jasa beliau ya. Jadi namanya siapa tadi? Bapak B.J. Habibie. Untuk pertanyaan yang kedua, Bapak ingin mendengar suaranya dari Ananda Damian dari kelompok 4. Mengapa tokoh tersebut dijuluki sebagai Bapak Dirgantara Indonesia? Karena beliau merupakan salah satu anak bangsa yang berjasa dalam mengeluarkan pesawat terbang. Iya, applause buat Ananda. Jadi kenapa beliau dijuluki sebagai Bapak Dirgantara Indonesia? Karena beliau merupakan salah satu anak bangsa yang berjasa dalam pembuatan industri pesawat terbang ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga diwakilkan oleh Ananda Aura ya. Tadi kelompok 1 sudah. Ananda Aura kelompok 2. Bapak ingin nanya, bagaimana pengaruh tokoh tersebut terhadap perkembangan transportasi di Indonesia, khususnya bidang dirgantara? Coba dijawab. Sangat besar sekali karena sebagian pesawat produksi Indonesia diupgrade. Beliau di dunia penerbangan internasional, beliau dijuluki Master. Ya, tim applause buat Ananda Aura. Jadi pengaruh Bapak B.J. Habibie sangat besar sekali baik di dunia nasional maupun internasional, sehingga beliau dijuluki sebagai Mr. Crack. Crack itu artinya patah ya, artinya patah. Kemudian Bapak akan memberikan penguatan kepada kalian. Kalian saksikan lagi, amati video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang perubahan sosial budaya masyarakat berdasarkan modernisasi di bidang ekonomi. Nah, kenapa kalian mendengar tokoh berikut ini? Ya, beliau adalah B.J. Habibie. Beliau adalah mantan presiden Indonesia yang ketiga sekaligus Bapak Dirgantara Indonesia. Julukan tersebut diberikan berkat jasanya mengembangkan industri pesawat terbang di negara kita. Berkat beliau dan kehadirannya, bangsa kita dapat membuat pesawat terbang sendiri. Kehebatan beliau juga diakui oleh dunia internasional karena menelurkan teori pergerakan pesawat, sehingga dijuluki sebagai Mr. Crack. Saat ini pesawat terbang sudah menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Masyarakat dari beberapa kalangan dapat bepergian dengan pesawat terbang. Kereta api menjadi sarana transportasi yang digunakan banyak orang. Setiap harinya ada banyak orang yang naik kereta api untuk bekerja atau bepergian ke tempat lain. Bus, kapal laut, kereta api
tempuh perjalanan lebih cepat. Ketiga, meningkatkan mobilitas sehingga masyarakat lebih produktif dan dapat mempermudah distribusi barang. Adapun dampak negatif perkembangan transportasi yang pertama, menyebabkan pencemaran udara serta suara. Kedua, meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Ketiga, menimbulkan kemacetan. Keempat, dunia ini menjadi langka. Berikut informasi terkait dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi. Ya, terima kasih ya. Nah, sekarang tugas kelompok kalian nih, perhatikan di sini ada pertanyaan, ada tugas untuk kelompok masing-masing. Ya, jadi dari teknologi penemuan baru seringkali membawa dampak besar bagi masyarakat ya. Dampak tersebut bisa berupa dampak positif dan dampak negatif. Positif itu adalah dampak yang baik, negatif adalah dampak yang buruk bagi lingkungan ya. Nah, tugas kalian adalah menjawab ya. Yang positif 3, yang negatif 3. Silakan didiskusikan, dikerjakan dengan kelompoknya baik-baik. Ayo, silakan dipimpin. Rika, Aura, Fikri, Damian, ayo. Coba dijawab. Keluarkan pulpen, pensil, alat tulisnya, coba ditulis, didiskusikan, dipimpin oleh kelompok masing-masing. Aura dipimpin teman-temannya ya. Coba saling berpendapat, kasih. Kamu positifnya apa nih? Untuk transportasi, 1 kasih ke ketua, ditulis. Ya, bagus. Nah, Rika dipimpin temennya ya. Coba kasih pendapat masing-masing. Boleh Tiang kasih pendapat, boleh Putri, ya. Nanti kalian misalkan boleh sih baca matanya ya. Nanti kalau baca matanya, misalkan perhatian tadi apa? Nanti kamu baca 4, kamu baca 4. Kalau ini jelas ya. Oke. Kemudian kelompoknya Aura tadi nanti diwakili siapa? Berdua ya. Mau bertiga? 3 boleh. Nanti kalau misalkan bertiga berarti Najwa baca 2 ya. Kemudian kamu baca 2. Terus dilanjutkan si Endi. Ya, Endi boleh 4 nggak apa-apa ya. Lagi torsinya lebih besar ya. Suaranya kan keras ya, biar terdengar. Ya. Ini juga sama kelompoknya Fikri ya. Nanti perwakilannya siapa? Berdua ya, maju ya. Oh ya, Fikri sama Rizka nggak apa-apa ya. Pokoknya nanti Fikri bacakan 4 positifnya, kemudian Rizka bacakan 4 negatifnya ya. Coba Bapak lihat kelompoknya Amanda Damian sudah selesai. Nanti perwakilannya siapa? Yang maju berdua. Oh iya, nanti dibacakan ya, ya. Jadi kamu bacakan 4, kemudian kamu bacakan 4 ya. Oke, silakan disempurnakan dulu hasil dari diskusi kalian. Setelah itu akan Bapak tunjuk kelompok kalian mempresentasikan di depan kelas, di depan teman-teman kalian. Tolong suaranya agak lantang atau keras supaya kelompok lain mendengar ya. Siap? Siap? Are you ready? Are you ready? Oke, konsentrasi. Hahanya kurang semangat, biar kalian semangat tidak mengantuk. Yang semangat lagi coba. Konsentrasi. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Bapak ingin mempresentasikannya masing-masing dari kelompok ya, perwakilan. Coba Bapak persilakan dari kelompok 1 perwakilannya untuk maju ke depan. Silakan dibacakan. Ya, di sini ya. Silakan di sini. Ya, silakan di sini ya. Ya, didengarkan ya. Ya, silakan dibacakan. Dampak positif perkembangan transportasi
Ya, terima kasih kelompok 1. Ya, benar atau tidak pendapat dari kelompok 1? Benar, sip ya. Bapak lanjutkan dengan penampilan dari kelompok 2. Silakan dilakukan oleh siapa? Nah, bertiga nih, bagus, kompak. Silakan ke tengah ya. Dibacakan bergantian, silakan. Ya. Transportasi adalah pekerjaan tiga, meningkatkan mobilisasi sehingga masyarakat lebih produktif. 4, memudahkan distribusi barang. Ya. Jadi lanjutkan. Perkembangan transportasi. 1, menyebabkan pencemaran udara serta suara. 2, meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. 3, menimbulkan kemacetan. 4, mengakhiri menjadi lapang. Ya, bagaimana pendapat kelompok 2 sudah sempurna? Ya, terima kasih kelompok 2 Oke. Bapak mau bertanya, kelompok 3 dan 4 sudah siap belum? Sudah siap tampil ya? Coba silakan kelompok 3 perwakilannya maju ke depan. Ya, dibacakan suaranya lebih keras ya. Silakan. Suaranya kurang terdengar nih. Ya. Pekerjaan transportasi semakin nyaman. Ya. 3, meningkatkan Mobilitas. sehingga masyarakat lebih produktif. Ya, 4, betul. mempermudah distribusi barang. 1, menyebabkan pencemaran udara serta suara. 2, meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. 3, menimbulkan kemacetan. 4, menjadi lapang. Ya, terima kasih kelompok 2. Oke, kita lanjutkan kelompok 4. Silakan perwakilannya maju. Ini hebat-hebat ya. Jadi kalian bisa menganalisis, mengamati gambar pada video dan menyimpulkannya serta menjawab pertanyaan. Ya, silakan. Suaranya kurang keras nih. Suaranya agak keras. Ya, lanjut. Menyebabkan pencemaran udara serta suara. 2, Bagus. meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. 3, menimbulkan kemacetan. 4, menyakiti menjadi lapang. Ya, bagus. Kita plus buat kelompok 4. Terima kasih. Apakah dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah baik semua? Ya, kita lanjutkan kegiatan berikutnya ya. Kita sampaikan lagi. Di sini kalian Bapak berikan LKPD atau tugas nanti dikerjakan di rumah ya. Jadi bagaimana sih dampak apabila tidak ada alat transportasi? Kemudian bagaimana dampak apabila ada alat transportasi ya, dikerjakan di rumah. Kemudian, nah kita mengamati gambar lagi. Coba Bapak akan bertanya. Di sini ada gambar apa anak-anak? Orang sedang belajar. Belajar menggunakan apa? Menggunakan lilin. Pencahayaannya maksimal tidak? Tidak. Ya, lilin tidak maksimal sehingga harus Kenapa sih tidak menggunakan lampu? Iya, karena belum adanya listrik. Kalau yang gambar kedua ada apa saja di sini? Ada? Iya. Terang tidak? Kenapa bisa terang? Iya, karena listrik sudah ada. Ya, kalau yang gambar pertama tidak ada listrik. Inilah dampak ya yang sangat berpengaruh bagi peradaban manusia, yaitu ditemukannya listrik. Kita lanjutkan lagi ke komponen listrik ya. Di sini ada beberapa komponen listrik. Coba dibaca nomor 1 apa, Lim? Resistor fungsinya untuk apa?
menghambat arus listrik, resistor namanya ya. Kemudian yang kedua Damian dibaca apa? Baterai. Fungsinya sumber energi listrik DC ya. Kemudian jelita dibaca ini apa nih? Speaker. Fungsinya mengubah gelombang listrik menjadi suara. Ada juga sekring ya, fungsinya memutus arus listrik sehingga tidak terjadi arus pendek atau korsleting. Kemudian ada dioda. Dioda fungsinya adalah penyara arus listrik ya. Kemudian ada juga saklar. Saklar ini yang kalian pakai di sekolah ya, bisa diperhatikan. Saklar fungsinya adalah menyambung dan memutus arus listrik, betul. Kemudian ada kabel. Kalau kabel kalian sudah nggak asing lagi ya, ini kabel nih namanya nih. Fungsinya adalah penghantar arus listrik. Kemudian ada lampu bohlam, kalau ini neon nih, hampir sama ya. Yaitu fungsinya adalah mengubah energi listrik menjadi cahaya sehingga kita bisa belajar dengan nyaman, terang ya. Energi listrik dirubah menjadi cahaya. Kemudian ada lampu LED. Lampu LED ini adalah lampu yang hemat listrik ya. Kemudian ada fighting. Fighting itu tempat lampunya ya. Apabila kita menaruh lampu itu pada fitting ya, sebenarnya fitting atau fighting ya. Kemudian ada KWH meteran, letaknya biasanya di depan rumah kita. Fungsinya adalah mengukur pemakaian listrik. Ada MCD ini yang biru ya. Fungsinya apa? Membatasi penggunaan listrik. Ada stiker nih yang nancep nih ya, namanya stiker ya. Fungsinya apa di situ? Menyambungkan peralatan listrik dari sumber ya, dari sumbernya. Kemudian yang terakhir adalah stop kontak. Stop kontak kalau di rumah kalian yang bolong itu ini tempat bapak menyolokkan kabel ini ya, namanya stop kontak ya, sumber listrik juga. Jadi menghubungkan dari sumber listrik. Sudah jelas? Listrik. Bapak lanjutkan kembali. Nah, di sini ada apa sih tuh? Ya, rangkaian seri dan paralel. Beda tidak? Beda ya. Kalau rangkaian seri ini sejajar. Kalau paralel bertingkat. Kalian lihat dari kabelnya, sangat berbeda. Sehingga nanti ada perbedaan dan ada persamaan. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada pertanyaan nih. Coba kalian diskusikan dulu. Persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel ya. Seri dan paralel. Coba dibuka buku kalian ya. Buku kalian dibaca apa sih perbedaan dari rangkaian listrik seri dan paralel, kemudian apakah persamaannya? Sudah? Iya, coba dibaca dulu ya. Coba Bapak minta bantuan Ananda Hafizah. Apa persamaan antara rangkaian seri dan paralel nih? Satu, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Dua, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Tiga, kedua jenis rangkaian memiliki kebersamaan hambatan listrik, artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Ya, bagus ya. Jadi persamaan rangkaian seri dan paralel ada tiga ya. Yang pertama adalah daya arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Kemudian kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Kemudian kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan ya. Kemudian Bapak minta bantuan Ananda Rika. Ciri khas dari rangkaian seri apa saja? Ya. Iya, terima kasih. Jadi itu ciri dari seri ya. Apabila salah satu lampu kita matikan, maka semuanya akan ikut padam atau mati ya.
Kemudian Bapak ingin dengar suaranya anada alim, ciri khas rangkaian paralel. Lebih dari satu aliran listrik. Ya. 2. Banyak komponen listrik sehingga biaya bukan membuat rangkaian paralel lebih besar. Ya, biaya lebih besar. 3. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. 4. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian. Semangat pagi. Oke, setelah itu Bapak ingin bertanya ya pada anada jelita. Mana anada jelita? Ya, Bapak ingin bertanya dulu nih. Mengapa di rumah kamu menggunakan rangkaian listrik paralel? Ya, betul apa salah? Ya, betul ya, jelita bagus. Jadi apabila kita menggunakan rangkaian listrik paralel, cahaya lampu lebih terang. Jika dimatikan satu lampu, yang lain tetap menyala. Bagus ya. Oke, kemudian kita lihat di gambar selanjutnya ya. Ini Bapak perjelas ya. Jadi persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Kalau seri ada 3, kemudian perbedaan seri paralel ada 2. Yang pertama apa sih persamaannya? Daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Jadi dayanya sama. Yang kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan listrik ya. Kemudian perbedaannya baik itu seri maupun paralel apa saja? Yang pertama, rangkaian seri daya listrik setiap rangkaiannya sama. Ya, sedangkan rangkaian paralel sumber tegangan yang sama setiap rangkaiannya. Yang kedua, bila arus pada komponen rangkaian seri terputus, maka aliran listrik akan terhenti secara otomatis ke semua alat ya. Kemudian pada rangkaian paralel, bila arus pada komponennya terputus, maka aliran yang terhenti hanya pada bagian yang terputus saja itu ya. Jadi ada perbedaan dan persamaannya. Kita next ya. Nah, oke. Setelah itu Bapak akan bagikan soal evaluasi ya. Kalian kerjakan dengan baik dan teliti. Bapak kasih waktu kurang lebih 5-10 menit. Kalian kerjakan dengan baik ya. Yo, silakan kerjakan. Jadi yang pasti adatnya ya, silakan dikerjakan ya dengan teliti. Waktunya 5-10 menit. Boleh didiskusikan ya. Ya, bisa ini. Jadi klik. Ya, kelompoknya Rika sudah.
ada? Oke, sudah semuanya? Sudah ya. Coba diperiksa kembali sebelum dikumpulkan. Diperiksa kembali masing-masing tugasnya, diperiksa, diteliti apakah sudah diisi semua, sudah dijawab dengan baik dan benar. Coba diurutkan. Apabila sudah yakin, dikumpulkan kepada ketua kelompoknya masing-masing. Ya. Tunggu apa-apa dari Bapak baru dikumpulkan. Udah ya, silakan dari kelompok 1 dulu kumpulkan. Ya, sini Ananda Rika. Ya, terima kasih. Ananda Aura, silakan teman-temannya dikumpulkan. Ya, terima kasih. Ananda Dikri. Terima kasih. Ananda Damian, silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih semuanya ya anak-anak Bapak yang hebat. Bapak lihat dari jawaban-jawaban kalian jawab sudah dengan baik dan benar. Insya Allah nanti akan Bapak periksa di rumah dengan teliti ya. Mudah-mudahan hasilnya baik-baik semua ya, mendapatkan nilai yang maksimal. Kemudian sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita belajar apa sih hari ini? Apa sih yang kita dapat? Apa manfaat pembelajaran hari ini? Ya, coba Bapak ingin mendengar. Siapa yang berani menyimpulkan? Ya, dari anak-anak Aura, silakan disimpulkan. Materi hari ini adalah pengaruh teknologi penemuan baru terhadap proses ekonomi, ciri rangkaian seri atau paralel, persamaan dan perbedaan rangkaian seri atau paralel. Iya, kita close. Ada Aura. Kelompok 2 sudah ada perwakilan. Kelompok siapa lagi yang mau? Ayo angkat tangan. Yang ingin menyedia, Ananda Tia, silakan. Iya, bagus ya. Kelompok 3 dan 4, adakah perwakilannya ingin menyimpulkan? Ya, Ananda Tia, silakan suaranya yang keras ya. Materi hari ini adalah pengaruh teknologi penemuan baru terhadap proses ekonomi, ciri rangkaian seri paralel, persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Iya, terima kasih. Kelompok 4, siapa yang mewakili? Ada? Ketua? Ya, silakan ya. Dibaca. Materi hari ini adalah pengaruh teknologi penemuan baru terhadap ekonomi, rangkaian seri paralel, persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Iya, terima kasih. Kita close buat kalian semua. Alhamdulillah pembelajaran hari ini Bapak sangat senang sekali. Kalian aktif dan interaktif ya. Nah, Bapak ingin memberikan penguatan apa sih yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar yang pertama tentang proses transportasi ya, modernisasi transportasi terutama di bidang ekonomi, baik itu produksi, distribusi sampai kepada konsumsi. Kemudian yang kedua, kita mempelajari tentang profil Bapak PJ yang dijuluki sebagai Bapak Dirgantara Indonesia, atau di dunia internasional beliau dikenal sebagai Mr. Crack ya, karena penemuannya yang sangat bermanfaat bagi dunia penerbang nasional pada khususnya dan internasional ya. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang persamaan, perbedaan, ciri dari rangkaian seri dan paralel ya. Untuk pembelajaran hari ini kalian sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian, dan Bapak berharap suatu saat anak-anak Bapak yang hebat ini ada salah satu dari kalian menjadi seorang penemu yang bisa membanggakan bangsa Indonesia, khususnya di kancah nasional maupun internasional. Amin ya robbal alamin ya. Oke, sebelum kita tutup,
Bapak ingin mendengar semangatnya lagi yuk. Semangat pagi. Luar biasa sekalian ya. Sebelum kita tutup dengan doa, ya Bapak ucapkan terima kasih banyak anak-anak hebat. Ya, Bapak ingin Ananggalika memimpin doa teman-temannya. Silakan Ananggalika. Kita membaca doa. Berdoa sukses kita memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, tetapkan prokes ya. Mudah-mudahan kita besok bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Besok kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tema 3, subtema berapa besok anak-anak? Subtema 4 ya. Oke, terima kasih.